Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kuliah yang kelima mengenai forward dan juga backward chaining. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Desri Ariantini, NIM 220241123 dan juga rekan saya Angelica Runtupalit, NIM 220241163. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Inference Engine Cycles via a Matchfire Procedure. Mesin inferensi yang beroperasi melalui prosedur Maxfire mengikuti siklus di mana ia yang pertama mencocokkan mesin inferensi memeriksa serangkaian aturan, juga disebut aturan produksi terhadap data atau fakta yang ada dalam basis pengetahuan, untuk menemukan aturan mana yang dapat diterapkan. Ini adalah fase pencocokan di mana kondisi aturan dievaluasi untuk melihat apakah terpenuhi. Yang kedua, memilih atau select. Jika beberapa aturan cocok, mesin inferensi mungkin perlu menerapkan strategi resolusi konflik untuk memutuskan aturan mana yang akan dijalankan atau dieksekusi. Strategi umum termasuk memprioritaskan berdasarkan spesifikasi aturan, kebaruan penambahan fakta, atau urutan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, menjalankan atau fire. Aturan yang dipilih dijalankan yang biasanya mengubah basis pengetahuan dengan menambahkan atau menghapus fakta atau memicu tindakan tertentu. Proses disebut menjalankan aturan. Yang keempat ada mengulangi atau repeat. Siklus ini diulang di mana mesin inferensi mengevaluasi ulang basis pengetahuan yang diperbarui terhadap serangkaian aturan, mencari kecocokan baru, dan juga menjalankan lebih banyak aturan hingga tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan. Kondisi berhenti atau solusi ditemukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui untuk mencapai kesimpulan baru. Proses ini bersifat data-driven atau berbasis data, di mana sistem menggunakan fakta yang ada dan mencoba untuk menghasilkan fakta baru atau mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan aturan yang sesuai. Adapun cara kerja dari forward chaining yaitu yang pertama, mulai dari fakta yang diketahui, sistem memulai dengan satu atau beberapa fakta yang telah ada dalam basis pengetahuan. Yang kedua, cocokkan aturan. Sistem mencocokkan aturan yang ada dengan fakta-fakta yang diketahui. Aturan biasanya terbentuk jika if kondisi terpenuhi, maka then lakukan tindakan. Dan yang ketiga, jika sebuah aturan cocok dengan fakta yang ada, aturan tersebut dijalankan atau dieksekusi dan menghasilkan fakta baru atau mengambil tindakan. Yang keempat, fakta baru yang dihasilkan ditambahkan ke basis pengetahuan. Dan yang terakhir, ulangi, yaitu proses ini diulang dengan fakta baru sampai tidak ada lagi aturan yang bisa dijalankan atau kesimpulan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ada contoh forward chaining. Nah, misalkan saja di sini ada dua aturan dalam sistem berbasis aturan. Yang pertama, aturan 1, jika hujan maka tanah akan basah. Aturan 2, jika tanah basah maka Anda membutuhkan payung. Nah, jika sistem diberi fakta awal hujan, berikut adalah langkah-langkah forward chaining yang akan diambil. Yang pertama, fakta awal yaitu hujan. Yang kedua, sistem mencocokkan aturan 1. Nah, jika hujan maka tanah akan basah. Yang ketiga, aturan 1 dijalankan dan menghasilkan fakta baru, yaitu tanah basah. Yang keempat, fakta baru ini memicu aturan 2. Jika tanah basah, maka Anda membutuhkan payung. Aturan 2 dijalankan, menghasilkan kesimpulan, Anda membutuhkan payung. Jadi, forward chaining adalah proses penalaran yang terus bergerak maju dari fakta awal hingga mencapai kesimpulan baru dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam sistem. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai backward chaining. Nah, backward chaining adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan yang bersifat goal-driven atau berbasis tujuan, di mana penalaran dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis, lalu bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, dalam backward chaining, sistem mencoba membuktikan apakah tujuan tertentu dapat dicapai dengan memeriksa apakah ada aturan-aturan yang bisa mendukungnya, lalu mencari fakta-fakta yang memenuhi syarat tersebut. Nah, adapun di sini beberapa cara kerja dari backward chaining. Yang pertama, sistem dimulai dengan sebuah tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai. Selanjutnya, sistem mencari aturan yang kesimpulannya then part sesuai dengan tujuan.
Yang ketiga, untuk setiap aturan yang ditemukan, sistem akan mengevaluasi apakah kondisi-kondisi di bagian if dari aturan tersebut benar, apakah fakta yang dibutuhkan ada di basis pengetahuan. Selanjutnya, jika fakta-fakta yang dibutuhkan tidak langsung tersedia, sistem akan memperlakukan kondisi-kondisi ini dengan sub-tujuan atau sub-goal yang harus dibuktikan lebih lanjut dan proses berulang hingga semua kondisi terpenuhi atau tidak ada aturan lagi yang dapat diterapkan. Nah, kesimpulannya, jika semua kondisi berhasil dibuktikan benar, sistem menyimpulkan bahwa tujuan atau hipotesis telah terbukti benar. Jika tidak, tujuan dianggap tidak dapat dicapai. Nah, berikut ada contoh backward chaining. Misalkan ada aturan-aturan berikut. Yang pertama, aturan 1, jika Anda membutuhkan payung, maka tanah basah. Aturan 2, jika tanah basah, maka hujan turun. Nah, jika tujuan Anda adalah mengetahui apakah Anda membutuhkan payung, backward chaining akan bekerja sebagai berikut. Yang pertama, sistem dimulai dengan pertanyaan apakah saya membutuhkan payung? Nah, selanjutnya sistem mencari aturan yang kesimpulannya adalah Anda membutuhkan payung, dalam hal ini aturan 1 sesuai. Kemudian, untuk memenuhi kesimpulan bahwa Anda membutuhkan payung, sistem harus memeriksa apakah kondisi tanah basah benar. Selanjutnya, jika fakta tanah basah belum diketahui, sistem akan mencari aturan yang bisa membuktikan kondisi tersebut. Aturan 2 menyatakan bahwa jika hujan turun, maka tanah basah. Nah, kemudian sistem sekarang mencoba membuktikan apakah fakta hujan turun benar. Jika fakta tersebut diketahui, sistem akan menyimpulkan bahwa tanah basah dan akhirnya bahwa Anda membutuhkan payung. Nah, backward chaining sering digunakan dalam sistem diagnosis medis atau pemecahan masalah di mana tujuan adalah menemukan penyebab atau solusi berdasarkan gejala atau kondisi yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa keuntungan dan juga kekurangan dari forward chaining. Yang pertama, keuntungannya yaitu cocok untuk sistem di mana data atau fakta terus diperbarui. Menghasilkan semua kesimpulan yang mungkin berdasarkan fakta yang diketahui, sehingga cocok untuk eksplorasi semua solusi potensial. Dapat digunakan untuk pemantauan real time karena memproses data secara progresif. Adapun kekurangannya yaitu dapat menjadi tidak efisien jika ada banyak aturan dan fakta. Karena sistem akan terus mengevaluasi semua kemungkinan aturan. Kemudian, tidak selalu fokus pada tujuan tertentu sehingga bisa menghasilkan banyak informasi yang tidak relevan. Nah, berikut ada keuntungan dan juga kekurangan backward chaining. Keuntungannya yaitu yang pertama, efisien untuk masalah yang berorientasi pada tujuan spesifik karena hanya mengevaluasi aturan yang terkait dengan tujuan akhir. Dan fokus pada pembuktian suatu kesimpulan sehingga meminimalkan pekerjaan yang tidak relevan. Serta sangat cocok untuk sistem yang memerlukan diagnosis atau solusi berdasarkan tujuan akhir, seperti sistem pakar medis. Adapun kekurangannya yaitu, jika ada banyak subtujuan yang harus dievaluasi, sistem dapat menjadi lambat, terutama jika fakta-fakta yang dibutuhkan sulit ditemukan, dan juga bergantung pada ketersediaan fakta atau informasi yang sudah ada untuk membuktikan hipotesis. Jika tidak ada data yang mendukung, proses bisa gagal lebih cepat. Baik, perkenalkan nama saya Angelica Topali. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasinya yaitu dari perbedaan. Secara umum, forward chaining lebih cocok untuk situasi di mana data tersedia dan berubah dinamis. Sedangkan backward chaining lebih ideal untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis. Lalu ada teknik pencarian. Dalam kedua metode tersebut terdapat 3 metode pencarian yaitu depth first search, breadth first search, sama best first search. Ada juga depth first search yaitu DFS adalah algoritma pencarian yang menjelajah satu cabang pohon atau grafik hingga mencapai titik terdalam, lalu mundur untuk menjelajah cabang lain. Dia menggunakan struktur stack atau tumpukan atau rekursi. Cara kerjanya mulai dari simpul awal, telusuri satu jalur hingga simpul terdalam, atau mencapai simpul tujuan. Dan jika buntu, kembali ke backtrack, ke simpul sebelumnya dan coba jalur yang belum dieksplorasi. Keuntungannya memori efisien karena hanya perlu menyimpan simpul pada satu jalur. Cocok untuk mencari jalur yang dalam di grafik besar.
Kekurangannya tidak menjamin menemukan solusi optimal atau terpendek. Bisa terjebak di cabang yang sangat dalam tanpa menemukan solusi jika tidak ada mekanisme pembatasan depth limit. Breadth first search, yaitu BFS, adalah algoritma pencarian yang menjelajah sebuah simpul pada suatu tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Ia menggunakan struktur queue, antrian. Cara kerja mulai dari simpul awal, kunjungi simpul tetangga. Setelah simpul tetangga diproses, lanjut ke tetangga dari simpul-simpul tersebut dan seterusnya. Keuntungannya menemukan solusi optimal dalam hal jumlah langkah. Jika semua langkah memiliki bobot yang sama, cocok untuk mencari solusi terdekat dari simpul awal. Kekurangannya menggunakan banyak memori karena harus menyimpan simpul pada level saat ini. Kurang efisien dalam pencarian grafik yang dalam atau dengan banyak cabang. Ada juga best first search, yaitu BSFS adalah algoritma pencarian memilih simpul untuk dieksplorasi berdasarkan heuristik atau estimasi. Dari beberapa dekat simpul tersebut dengan solusi ini mirip dengan pencarian greedy. Cara kerja, setiap simpul diberi nilai heuristik yang memiliki perkiraan jarak ke tujuan. Algoritma memilih simpul dengan nilai heuristik terbaik untuk dijelajahi lebih lanjut. Keuntungannya lebih efisien dari BFS atau BFS. Dalam kasus ini, di mana heuristik memberikan estimasi yang baik, dapat secara signifikan mengurangi jumlah simpul yang dieksplorasi secara heuristik efektif. Kekurangannya tidak menjamin solusi optimal kecuali heuristik yang digunakan konsisten dan admissible. Jika heuristik buruk, bisa menyebabkan pencarian menjadi tidak efisien. Ada juga perbandingannya, DFS fokus pada eksplorasi kedalaman, efisien memori, tapi tidak selalu menemukan solusi optimal. DFS fokus pada eksplorasi lebar, menjamin solusi terpendek, tapi membutuhkan lebih banyak memori. BSFS menggunakan heuristik untuk memilih jalur terbaik, cepat jika heuristik bagus, tetapi tidak selalu optimal. Kesimpulannya, forward chaining dan backward chaining adalah dua metode penelaran dalam sistem berbasis aturan yang memiliki pendekatan berbeda. Forward chaining adalah teknik data driven di mana proses dimulai dari fakta yang diketahui. Kemudian, aturan diterapkan untuk menghasilkan fakta baru hingga mencapai kesimpulan. Teknik ini cocok untuk sistem dengan banyak data yang terus diperbarui, tetapi bisa tidak efisien karena menghasilkan banyak kesimpulan yang mungkin tidak relevan. Sebaliknya, backward chaining adalah teknik goal driven yang dimulai dari tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk menemukan fakta yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Teknik ini lebih efisien dalam hal fokus karena hanya mengevaluasi aturan yang terkait dengan tujuan akhir, namun bisa terhambat jika fakta yang dibutuhkan sulit ditemukan. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan forward chaining lebih cocok untuk eksplorasi menyeluruh, sementara backward chaining lebih optimal untuk menyelesaikan masalah yang terdefinisi dengan baik. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.